Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, saya pengen salamnya yang kenceng, yang menggema, sampai pemirsa yang ada di rumah juga ikutan. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan sehat panjang umur, banyak rezekinya, naik pangkatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji selalu senantiasa kita curahkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan, kita curahkan juga hanya kepada manusia yang paling mulia. Yang Allah persilahkan bebas masuk pintu surga manapun, yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, wabil khusus guru-guru kita dan para pemirsa yang ada di rumah. Saya Yoga PNS kembali hadir dan senang sekali bisa memandu di acara Cahaya Hati. Dan kita hadir di masjid yang sangat luar biasa di daerah Pejaten, yaitu di Masjid Jami Darun Naim. Alhamdulillah. Siang hari ini kita akan membahas temanya yaitu atasi marahmu kepada ridho Robmu. Saya ulang, atasi marahmu dekap ridho Robmu. Iya, salah sedikit ya, maklum grogi banyak para pemangku ilmu, Masya Allah. Dan nanti kita juga akan ingatkan buat para pemirsa yang ada di rumah, selalu ikutan ngaji yuk. Karena apa? Kita punya segmen ngaji yuk, tapi nanti di segmen selanjutnya. Mari sama-sama kita berkenalan terlebih dahulu bersama guru-guru kita. Yang pertama sudah hadir guru kita, murabi kita. Yang pertama Al-Mukarram Ustadz Ujai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah, cager. Cager, sehat berarti katanya itu bahasa Sunda. Udah lama gak mampir, sekarang alhamdulillah bisa mampir lagi. Alhamdulillah, bisa silaturahim. Amin lagi. ya Allah. Dan selanjutnya sudah ada guru kita juga, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nur Effendi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lelah nampaknya ini hari ini. Ya lumayan. Tapi mudah-mudahan lelahnya jadi ibadah. Amin. Baik. Dan selanjutnya sudah hadir juga guru kita, murabi kita, Kiai Haji Mahbub Ma'afi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga sehat Kiai? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih guru-guru, para kiai, para guru kita yang insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Namun sebelumnya, mari sama-sama ini ada berita viral yang patut kita saksikan. Karena mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kita ataupun iktibar buat kita. Mari sama-sama kita lihat ini adalah VT-nya. Tafadol. Aksi seorang pemuda menyerang pedagang di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara terekam CCTV. Pemuda yang berboncengan motor langsung turun dan mendekati korban yang merupakan seorang pedagang bumbu. Korban berusaha mengejar pelaku dengan balok kayu, namun pelaku berbalik menyerang korban dengan celurit yang memang sengaja dibawa. Diketahui kejadian dipicu masalah sepele, di mana pelaku tak terima saat dilirik korban. Akibat serangan beruntung korban tidak mengalami luka. Selanjutnya korban melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Subhanallah Bu, ini kita jadi pelajaran buat kita. Kalau sama tetangga, sama siapapun, jangan sampai ada yang tergores hatinya. Akhirnya jadi ribut kayak gitu ya. Ibu ada yang mau curhat barangkali punya pengalaman yang sama? Ya, boleh. Siapa yang mau curhat boleh acungin tangannya mana? Wah banyak ini, saya bingung milihnya tapi paling tidak saya pilih ya, mohon izin, mohon maaf ya. Buat yang mau curhat silakan. Di belakang ibu maaf, galangin. Iya, silakan. Iya, boleh iya. Itu ibu mohon maaf saya nunjuknya yang belakang. Iya, nanti ibu ya jangan berebut, tenang. Di sini banyak banget yang pengen bertanya soalnya ya. Alhamdulillah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fitri dari Jamaah Darun Naim, Pejaten Barat. Baik, pertanyaannya? Pertanyaannya begini Pak Ustadz, saya ada cerita. Iya. Saya berteman baik sama teman beberapa lah. Nah terus suatu saat satu teman saya ini memberitahukan kepada saya bahwa kamu gini ya. Maksudnya gini-gini gimana? Maksudnya mengatakan bahwa saya melakukan sesuatu yang memang saya tidak pernah merasa seperti itu. Difitnah intinya ya? Iya, difitnah. Dan saya pun tidak terpikir ke arah situ gitu. Tiba-tiba saya mendengar hal itu. Nah, otomatis saya ngerasa, Masya Allah. Oh difitnah. Iya, Sama itu terpikir saja tidak gitu. Oke. Nah, itu bagaimana cara mengatasi manajemen hati saya biar tidak terbakar emosi. Baik, itu aja? Iya. Atau itu dulu? Itu aja ya? Iya, terima Baik, kasih. terima kasih Ya, atas pertanyaan. wassalamualaikum Bukan pertanyaan, curhatannya. Iya. Karena kita lihat dari wajah ibunya ada keinginan untuk curhat yang sangat luar biasa. Guru, Kiai, kita tanya dulu kepada guru kita yang pertama yaitu Ustadz Ujae atau Ustadz Zailani. Mohon maaf disingkat, ini kadang-kadang kreatif, mohon maaf. Harus saya jelaskan, beliau adalah Ustadz Ujae itu Ustadz Zailani. Tafadol, Kiai. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus saya tanggapi Fiti dulu atau curhatan si ibu? Curhatan berikut yang ada di Baik, Kiai. dua-duanya. Untuk yang pertama mengenai persoalan Fiti, maka di sini kita harus bisa memahami serta menyikapi apa yang memang terjadi di setiap waktu bahasanya. Di dalam situasi dan kondisi yang memang tidak terduga. Kadang memang situasi-situasi yang seperti tadi itu membutuhkan sikap yang juga langsung buru-buru kita pikirkan secara seksama dan juga hati-hati. Sebab kalau misalkan enggak begitu, yang ada akan terpancing emosi. Persoalan-persoalan tadi kan adalah persoalan-persoalan yang dadakan guru, ya enggak? Enggak bedanya kayak kita misalkan lagi di jalan nih Pak, lagi bawa mobil. Terus ada nenek-nenek ngetril di depan kita gitu kan. Karena nenek-nenek atau emak-emak begitu, the power of emak-emak, ya enggak? Kalau misalkan pakai sennya ke kanan, beloknya kemana? Pengalaman semua kan ini Bang Yoga, ya kan? Jadi artinya hal-hal yang sedemikian rupa itu harus kita sikapi dengan buru-buru. Lalu kemudian harus terfikir apa yang harus kita sikapi. Nah sikap sabar itu gitu kan, dalam hal ini amat sangat dibutuhkan. Kalau seandainya tidak, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi tuh. Emosi duluanan, main pelatat pelototan, terus kemudian ibaratnya disangka gua kagak berani apa. Padahal bukan seperti itu yang menjadi masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya supaya tidak terjadi sesuatu hal yang lebih buruk lagi gitu lah. Itu persoalan yang pertama yang ingin saya jawab dari permasalahan Fiti. Intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa menyikapi dengan seksama dan juga dibutuhkan tindakan yang amat sangat cepat untuk melakukan sebuah kebaikan dari apa yang kita hadapi. Urusan yang kedua yaitu masalah apa yang tadi dicurhatkan. Gampang aja kalau orang Betawi bilang tuh pakai ilmu antep namanya. Assalamualaikum. Salam. Masih hidup nih? Ilmu apa? Kita mau diapain sama orang, mau diomongin, difitnah segala macam. Enggak usah jadi beban pikiran kita. Jelas? Intinya satu, pakai ilmu antep. Fadl. Alhamdulillah. Jadi ilmunya ilmu apa Bu? Antepin aja. Jangan diaru-aruin kalau kata orang besar Betawinya. Baik selanjutnya mohon izin kepada guru kita untuk melanjutkan Ustadz Muhammad Nur Effendi. Tafadhol guru. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam majlis ini dalam acara Cahayati Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan perintah-perintahnya dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
menyimak dari berita yang tadi sama-sama kita lihat, ternyata memang yang namanya manusia itu gampang banget marah. Betul nggak Bu? Ibu termasuk yang begitu nggak? Dikit-dikit maunya marah aja gitu. Ya, suami baru ngomong begini udah marah lagi gitu. Termasuk bapak-bapak yang biasa juga kadang-kadang lagi di jalan, ya kesenggol dikit itu bawanya pengen langsung marah aja gitu. Dibalap dikit pengennya ngejar lagi. Begitu nggak Pak? Ngerasain nggak Pak kalau lagi di jalanan tuh? Itu ujian Bapak Ibu sekalian, ya ujian kesabaran sebenarnya. Di saat kita menyaksikan apalagi seperti video tadi itu, ya sebenarnya orang melotot itu belum tentu ingin ngajak berantem, betul nggak? Jangan-jangan mata dia lagi sakit begitu, ya betul nggak Ki? Ada juga yang begitu tuh. Jadi matanya sebenarnya melotot bukan karena ingin sesuatu yang dia saksikan di depan mata dia untuk menyakiti dia, tidak sebenarnya. Ya, nah maka dari itu pesan saya ketika kita sedang menghadapi sesuatu dalam perjalanan ataupun di lingkungan sekitar, karena kita bertetangga, bersosial, ya. Kalau ada tetangga kita ini misal, ya, kita lihat matanya, tingkah lakunya, jangan langsung emosi gitu. Tahan. Emang nggak gampang Ibu sekalian, ya. Makanya kita ngaji di sini mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian bisa mampu mengendalikan amarahnya. Amin. Yang kedua terkait dengan yang tadi disampaikan sama salah satu penanya kita, saya cuma pesan ya, kalau kita dalam menghadapi masalah tersebut, saya cuma pesan satu saja, jangan sampai kita memiliki suuzon sama orang. Itu manajemen hati yang paling utama, karena Allah sudah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Jadi Ibu sekalian, kalau kita misal menyaksikan hal itu, jangan langsung buruk sangka sama dia. Hindari buruk sangka. Karena buruk sangka itu dosa. Jadi itu ya Bu, jauhkan buruk sangka. Demikian Bang Yoga. Baik, terima kasih kepada gurunda kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nur Effendi yang sudah menambahkan tambahan pertanyaan dan sekaligus mengomentari video berikut tadi. Selanjutnya kepada guru kita, Kiai Haji Mahbub Maafi, mohon maaf, mohon izin ikhlasnya untuk menambahkan kembali. Tafadhol Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiya ba'da ma ba'dah. Bahwa marah itu adalah sesuatu yang memang sifatnya alamiah. Manusia itu punya marah itu biasa saja. Itu adalah sesuatu yang memang Allah ciptakan juga marah itu kepada manusia itu. Pertanyaannya, apakah kemudian kita akan menolak marah itu? Tidak sebenarnya. Tapi yang dapat kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan amarah itu. Karena marah itu mesti ada. Kalau kita lihat kasus yang tadi itu sebenarnya adalah orang gagal mengendalikan amarahnya. Karena itu menyebabkan hal-hal yang tidak dapat kita, ya menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kata kunci paling penting di dalam kasus tadi menurut saya adalah bagaimana kemudian kita memanage kemarahan kita itu menjadi penting. Yang kedua, terkait dengan soal curhatan tadi, ya. Curhatan ibu-ibu, ibu siapa tadi namanya yang curhat ketika beliau itu dianggap atau ya semacam fitnah lah ya, dianggap melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Lagi-lagi kata kuncinya pun sebenarnya simpel. Apakah kemudian kita mesti marah? Kalau marah pasti marah, saya yakin. Marah itu pasti marah gitu. Tetapi yang terpenting bagi dalam konteks ini adalah bukan kemudian kita itu terusan bertindak hal-hal di luar nalar gitu kan. Bertindak hal-hal yang tidak rasional. Nah, lagi-lagi kata kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita. Kalau misalnya kemudian kita dipelototin orang, ya sudahlah. Kita tidak harus membalas itu pelototan ya, karena itu nanti bisa menjadi hal-hal yang tidak. Begitu juga ketika kita difitnah. Ketika difitnah terhadap sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak melakukan, kita juga perlu mengendalikan emosi. Kita jangan langsung main labrak-labrak gitu kan. Nah, paling pentingnya dalam konteks ini ketika marah itu muncul, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Misalnya kita cepat-cepat ambil air wudhu itu kan.
Karena itu insya Allah bisa meredakan amarah yang terdapat dalam diri kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah menjawab dan menampung curhatan dari Ibu. Ibu gimana, puas? Puas. Puas. Ya kalau sudah puas, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita bahwa kalau ada apa-apa ya kita mah ilmunya, ilmu apa kayak tadi? Ilmu antepin atau ilmu dablek. Iya, bodoh amat lah kata kalau orang bahasa Betawinya ya. Baik, terima kasih buat guru-guru kita. Buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan masuk segmen di mana nanti akan ada pemaparan tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 133 dan sampai 134 bersama guru kita yang insya Allah nanti akan menjelaskan yaitu Al-Mukarram Ustadz Ujai atau Ustadz Jailani. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.